Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, iklannya jangan di skip. Oke, dan ya terima kasih banyak untuk kalian semua yang gak pernah skip iklan di video aku. Dan terima kasih juga untuk kalian yang udah nyariin aku, kemana sih kak nggak bikin video YouTube lagi. Oke, sesuai di thumbnail dan di judulnya, aku akan membahas tentang sebuah tas shoulder bag ya, tas bahu, yang mana ini menjadi tas favorit aku di bulan ini. Maksudnya 2 bulan belakangan ini. Jadi aku beli tas ini bulan lalu. Ini dia tasnya, ini tas yang pertama aku beli warna hitam. Dan ya, aku nggak akan ngajak kalian berdebat di sini. Aku mau ngajak kalian diskusi aja. Aku tuh emang nggak setahu itu sama produk-produk Zara, tapi di sini aku bakal bahas tentang tas Zara ini. Aku nggak tahu nih dia ini tas Zara beneran atau mungkin dia palsu atau dia semacam tas Zara yang tidak lulus quality control, jadi dijual ke orang-orang gitu, makanya bisa dibeli dengan harga murah. Karena memang dia ini harganya cuma 127.000 aja. Kita bahas detailsnya dulu. Di samping tas ini beneran Zara atau enggak, jujur dari segi kualitas dan modelnya ini bagus banget. Pertama, di bagian bahunya dia tuh kayak gini. Kalian bisa lihat. Dia kayak dari detail kulitnya ini tuh kayak, mungkin ini kulit sintetis, tapi bukan kulit sintetis tas-tas 35.000. Kalian ngerti gak sih? Kayak kalian pasti tahu deh tas-tas, tapi tergantung ya. Mungkin beberapa orang yang udah biasa lihat tas branded dan lain-lain nggak tahu tas 35.000 tuh bahan kulit sintetisnya tuh kayak agak hampir kayak triplek gitu ya. Tapi yang ini lumayan lentur dan bagus. Aku buat orang yang awam dan nggak ngerti ini asli Zara atau enggak, menurut aku ini agak meyakinkan ya untuk disebut ini tas dari Zara. Dan dia kayak gini. Cuman memang nih, ini kenapa aku bilang ada kemungkinan dia ini yang tidak lulus quality control, karena di beberapa spot memang nih, kayak misalnya di sini. Kalian bisa ngelihat di sini kayak ada bompelan gitu, yang mana sebenarnya ini kalau misalnya memang beneran tas Zara, dia nggak akan lulus untuk masuk ke store, ya nggak? Tuh, bompelannya kayak lumayan jelas gitu. Cuman buat tas yang kita beli harga 127.000 dan kualitasnya seperti ini, bompel ini atau kekurangannya ini nggak terlalu kelihatan gak sih? Maksudnya kayak ya udahlah ya gitu. Buat aku, seenggaknya buat aku pribadi ya. Bagian rantainya juga dia lumayan kuat. Ini tipikal rantai yang aku bisa bilang ini kayak kelihatan mahal gitu. Tuh, kayak gini. Dan ini di sini juga ada rantai. Terus aku sempat nanya ya ke teman aku, tapi aku salahnya aku nanya ke teman aku yang nggak terlalu ngerti juga tentang tas Zara gitu ya. Dia bilang, aku nanya gini, menurut kamu ini tas Zara beneran gak sih gitu. Tapi teman aku bilang kayaknya ini beneran deh, soalnya pakai baut. Karena di sini memang dia ada pasang baut gitu. Tuh, lihat nggak, ini kecil nih, 2 titik ini itu kayak baut kecil gitu yang dipasang ke tasnya. Kayak gitu, oke? Bagian sininya dia bentuknya itu ada tutupnya gitu, dan di sini pakai magnet ya. Jadi cetekannya magnet. Tuh, bisa kalian lihat. Kayak gini. Oh iya, sebelum ke dalamnya aku mau bahas bagian talinya dulu. Aku dulu nggak pernah suka tas yang modelnya gini. Di sini ada rantai, terus di atasnya bukan, jadi kayak kelihatan agak perkawinan silang gitu ya, agak campur. Tapi ternyata aku baru sadar setelah aku punya tas ini. Ternyata kalau atasnya pakai kulit sintetis gini, ini lumayan nyaman untuk disimpan di bahu gitu. Jadi dia nggak selicin kalau full semuanya ini rantai. Mohon maaf aku norak ya, aku agak nggak terlalu koleksi tas sebenarnya. Nah, kita bahas di bagian dalamnya. Jadi dalamnya itu dia punya 3 pocket atau 3 tempat gitu. Yang pertama di bagian depannya tuh kayak gini. Terus di bagian paling belakangnya dia ada kayak gini. Dan di belakangnya itu dia ada kayak tempat untuk koin. Nih di sini ada resletingnya. Nanti aku kasih lihat lebih detail. Nah, ini bagian tengahnya dia pakai resleting. Biasanya aku nyimpen handphone, dompet dan lain-lain tuh lebih ke di bagian tengah ya, yang ada resletingnya. Dan kompartemennya, menurut kompartemen gaya banget ya tuh. Dan tempatnya atau kantongnya atau wadah yang ada di tas ini lumayan besar. Karena memang dari pinggir juga kita bisa lihat dia itu bisa lumayan muat banyak barang. Dia segendut ini tuh, bisa kalian lihat. Oke. Gede banget, woi. Ini tempat koinnya. Sekali lagi aku nggak tahu ini tas Zara atau bukan, dan aku belum pernah beli tas di Zara. Aku pernah beli yang mahal di tempat kayak gitu tuh di H&M, itu pun bentuknya sendal bukan tas ya. Nah, tapi di sini kayak ada
Ini tulisan Zara, terus di sini ada tempat koin, kalian bisa masukin koin di sini dan lain-lain. Dan ini lumayan bagus memang ya kualitasnya, jadi kayak agak meyakinkan gitu bahwa dia beneran Zara gitu ya. Mohon maaf. Nah di bagian dalamnya dia ada kertas kayak gini yang nempel. Tapi aku balik lagi ya, walau ada kertas ginian aku nggak tahu ini Zara asli atau enggak gitu. Oke, nah terus kenapa sih aku kayak di video ini ngebahas bahwa ada kemungkinan dia ini Zara beneran? Kenapa sih? Karena nih aku beli yang versi warna putihnya, karena aku suka banget sama sih yang hitam ya. Jadi aku ngerasa aku perlu punya tas yang sama dengan warna yang berbeda begitu. Nah dia ini datang ke rumahku, maksudnya dia datangnya ini pakai dust bag. Jadi kayak ada dust bagnya gitu, aku lupa deh, udah aku buang. Cuman kebetulan yang ini karena tasnya belum aku pakai keluar, jadi tag-tagannya masih ada. Nih, tagnya yang hitam juga sama kayak gini waktu itu. Cuman kan ini nggak meyakinkan ya, maksudnya buat aku orang awam, aku nggak tahu dia ini beneran dari Zara atau enggak. Tapi tagnya kayak gini. Buat kalian yang lebih tahu, kalian bisa coba komen juga untuk tambahan informasi, seenggaknya buat aku pribadi atau buat teman-teman lain yang nonton video ini. Details lainnya kurang lebih sama, karena ini modelnya bener-bener sama, cuman beda di warnanya aja. Ini warna putihnya ngomong-ngomong menurut aku ini agak broken white ya, jadi bukan yang putih aslinya tuh memang broken white. Di bagian dalamnya dia sama, ada 3 tempat atau 3 kompartemen, bener gak sih bahasanya? Kayak gini, tuh. Dan di bagian dalamnya tuh dia kayak warna hitam gitu ya. Tapi aku nggak tahu sih dia ini kalau misalnya kita bawa air dan di dalam tumpah dia bakal nembus ke tempat lainnya atau enggak. Cuman aku pernah hujan-hujanan pakai tas yang hitam tadi, itu nggak nembus ke dalam ya, karena memang luarnya kulit sintetis gitu. Kayak gini. Terus di bagian dalamnya dia juga nih, ini yang belum aku pakai sama sekali ya, yang putih ini. Sama dia ada tulisan Zaranya dan resletingnya kayak gini. Terus ada tag yang kayak tadi, yang mana sebenarnya aku nggak tahu ini membuktikan sesuatu atau enggak. Sekarang aku bakal bahas dari sudut pandang aku pribadi ya. Pertama, dia ini di luar dia produk asli Zara atau enggak, tapi dia ini memang harganya murah banget untuk dibandingin sama kualitasnya gitu. Maksudnya kayak aku beli tas harganya cuma 127 ribuan, tapi dia dapat kualitasnya kayak gini. Aku bakal bahas dari yang putih aja, karena mungkin yang putih bakal kelihatan lebih detail daripada yang hitam ya. Nih, dia kayak sebagus ini, terus ada teksturnya gitu kulitnya, emang kulit sintetis sih, tapi kayak secakep itu gitu. Cuman memang nih ya, jujur di bagian tas ini kalian gak bisa berekspektasi sesempurna itu. Karena misalnya ini aku bahas yang warna putihnya aja ya. Di bagian shouldernya ada kayak noda-noda kotor gitu nih. Tapi buat aku ini nggak jadi masalah sih, maksudnya 127 ribu men, kalian mau berharap ini tas datang sebagus apa gitu. Tapi ini udah oke banget untuk harga 127 ribu nih. Jujur di bagian patch apa sih ini, tali bahunya lumayan banyak kotor yang putih, tapi kalau yang hitam enggak. Dan di bagian belakangnya dia itu nih ada jahitan yang nggak terlalu rapi kayak gini nih. Yang hitam lebih kelihatan sih karena dia jauh lebih nggak rapi. Oh ternyata detailnya lebih kelihatan yang hitam. Nah ini dua-duanya sama teksturnya kayak gini ya, tuh bahan kulit sintetisnya dan jahitannya kayak gini. Memang dia kayak ada bentuk jahitannya gitu. Dan ini menurut aku cakep banget. Sekali lagi kalau misalnya kalian mau beli produk ini, kalian bisa cek di deskripsi aku karena aku udah nyantumin link pembeliannya di situ. Tapi jujur ya, aku nggak janji produk itu masih ada atau enggak waktu kalian mau beli, tapi kalian bisa cek aja barangkali masih ada. Karena kalau misalnya memang masih ada, menurut aku sangat amat worth it banget untuk kalian beli produk ini. Mau warna apapun, semuanya bagus. Nah, aku agak mikir gini ya, aku nggak tahu sih, aduh agak susah sih memangnya kalau misalnya aku nggak terlalu update sama produk-produk yang ya memang aku nggak terlalu terbiasa beli barang-barang kayak di Zara misalnya gitu. Jadi aku nggak ngerti dan nggak tahu ngebedain ini produk asli mereka atau cuman tiruan KW atau palsunya gitu. Cuman kalau misalnya emang ini palsunya, mereka niat banget sih ya kayak bikin kayak tag di dalam yang tadi yang apa sih namanya, kayak saku untuk koin gitu, ada label, ada dicap Zara yang apa sih kayak mendelep gitu. Mendelep tuh apa ya? Cembung ngejendul ya, cekung berarti, agak cekung, pokoknya agak ngecap gitu. Terus tag-tagannya juga dan kualitasnya bagus gitu. Maksud aku ini kayaknya kalau memang ini
produk palsu, aku ngerasa ya kalau misalnya ada brand lokal yang pakai kualitas kayak gini, aku yakin dia nggak akan ngejual di harga 127.000 sih. Menurut aku ya, aku nggak tahu menurut kalian nih atau untuk orang-orang yang lebih ngerti. Tapi yang bikin aku ngerasa ada kemungkinan ini memang Zara beneran tapi dia nggak lulus quality control adalah karena memang di beberapa detailsnya nih, kayak misalnya di sini jahitan ini udah aku bahas tadi, dia nggak rapi, ini pasti nggak akan lolos untuk quality control masuk ke store-nya Zara misalnya gitu. Atau kotor-kotor di bahan yang putih tadi itu aku yakin dia nggak akan masuk waktu di quality control ya atau QC dia nggak akan lolos untuk masuk ke store. Jadi ya begitu. Ini rahasia kita aja. Jadi kalian gak usah berharap ini beneran produk Zara karena aku nggak tahu ini produk Zara atau bukan. Cuman ini kualitasnya dibandingin sama harganya super duper worth it banget untuk kalian punya kayak gitu. Nah, kita aja. Kekurangan dari produk ini mungkin kalian gak bisa dapetin potongan yang sempurna atau kondisi yang sempurna ya, aku rasa karena dari yang hitam ini mungkin dia nggak kelihatan kotor tapi beberapa jahitannya dia bentuknya kayak gitu. Yang putih mungkin beberapa jahitannya nggak sekelihatan gak rapinya yang hitam, tapi dia ada beberapa kotor gitu. Cuman ya dia muat banyak, bahannya bagus, modelnya juga oke, dan ini nggak kayak kalian beli tas-tas YSL atau Dior yang palsu gitu ya. Maksudnya dari segi fisiknya nih, kalau kalian pakai orang juga nggak ngelihat ada merek Zara di sini ya. Jadi kayak kelihatan kalian pakai tas biasa aja tapi kualitasnya bagus gitu loh. Itu yang bikin menurut aku oke untuk dibeli gitu. Coba kalau misalnya di sini ada tag-tagan Gucci, YSL, Dior gitu-gitu, mungkin itu bakal kelihatan banget kita pakai barang yang kayaknya bukan barang asli gitu ya. Tapi kalau ini nggak kelihatan karena nggak ada apapun di luarnya selain di bagian dalam, dan orang pun nggak akan lihat bagian dalam nggak sih. Nah sama bagian sini nih, ini emang dia kan muat banyak banget ya, tuh segede ini banget. Cuman memang kalau misalnya kalian ngisi tas ini pakai barang penuh atau sampai full banget tasnya, dia tuh waktu dipakai agak ngejendul gitu ya. Jadi kayak ya kebayang kali ya kurang lebih kayak gini gitu. Dan waktu dipakai tuh waktu dikempit agak kurang nyaman sih menurut aku. Jadi aku biasanya kalau pakai tas ini aku bawa barangnya nggak sampai si tasnya full gitu. Cuman ini fullnya juga aku sempet sih waktu itu. Kenapa aku bilang kalau full itu nggak enak, karena di dalamnya aku bawa alat mandi dan handuk, terus pembalut sama ya itu underwear untuk ganti gitu di tas ini, dan itu ngejendul banget, itu nggak enak sih untuk dipakai menurut aku. Tapi kalau kalian untuk daily, kalian cuma bawa mungkin pouch makeup, bawa soft lens atau bawa masker cadangan dan lain-lain, handphone dan sebagainya, itu masih oke banget untuk dipakai. Oke, kayak gitu. Jadi di luar ini Zara atau bukan, sekali lagi aku bilang ini beneran Zara atau bukan, atau mungkin Zara yang gak lulus quality control, tapi ini tetap aja untuk harga 127.000 sangat amat worth it, atau sepadan, atau boleh banget, atau aku rekomendasiin untuk kalian beli kalau kalian suka sama bentuknya ya. Ini jujur, ini bentuknya menurut aku pribadi sih aku suka sama bentuknya, dan kualitasnya juga oke banget. Langsung aja beli, cus. Kalau kalian mau, linknya udah aku cantumin di deskripsi video ini. Dan ya cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya dan teman-teman kalian. Boleh juga tinggalin di kolom komentar, kira-kira menurut kalian apakah produk ini bener asli punya Zara, atau Zara yang gak lulus quality control, atau mungkin ini produk palsu yang niat untuk dibikin dan harganya murah. Balik lagi tuh harganya murah ya. Atau apa, atau kalian mau request juga boleh, kalian request kedepannya aku bahas apa, atau mungkin request untuk segmen review bekas pemakaian, kalian pengen aku review produk mana yang pernah aku pakai sebelumnya di video-video sebelumnya gitu ya. Yang selanjutnya